Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan tubuh yang diberkati, sehat sempurna karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Nah, hari ini kita masih melanjutkan cerita tentang Esau dan Yakub, dan bagian terakhir yang saya mau bahas yaitu tentang berkat kesulungan. Video saya yang sebelumnya cerita tentang apa baumu. Anda dan saya punya bau spesial, yaitu bau Kristus Yesus. Di hadapan Bapa di surga, ketika dia mencium bau Yesus, maka dia memberkati Anda lepas daripada perbuatanmu. Ketika Ishak memberkati anaknya Yakub, ketika Yakub memakai baju Esau, ketika Ishak mencium baunya. Anda perlu dengar, kalau Anda belum dengar video saya sebelumnya, supaya masih berkelanjutan, dan hari ini saya mau cerita tentang berkat kesulungan. Saudara, berkat kesulungan adalah berkat yang terbaik, berkat yang utama, yang terpenting. Di video sebelumnya saya cerita tentang bagaimana Yesus adalah yang utama, yang terpenting, yang teristimewa, yang paling top rank, yang paling atas. Berkat kesulungan di dalam Perjanjian Lama, di dalam hukum Taurat, berbicara tentang berkat ganda. Di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-17 dia bilang begini, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama. Dialah yang empunya hak kesulungan. Hak kesulungan bicara tentang double portion, berkat ganda, berkat yang utama, yang istimewa, yang number one, yang paling hebat. Anda dan saya, kalau cerita tentang berkat kesulungan, Anda tahu itu adalah Yesus Kristus. Yakub sangat ingin memiliki berkat kesulungan. Esau memandang rendah berkat kesulungan. Saya dan Anda sudah memiliki berkat kesulungan itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau Anda tahu bahwa it's all about Jesus. Apa yang mau kita bicarakan, apa yang Anda dengar, segalanya adalah tentang Yesus. Maka fokus kita adalah tentang Yesus. Bukan lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus. Saya akan ajak kita untuk melihat bahwa hak kesulungan, berkat kesulungan itu adalah Yesus semata-mata. Mari kita lihat, waktu Ishak memberkati Yakub, dia berkata begini, saudara. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Kemudian Ishak mulai memberkati Yakub dengan berkat yang terbaik. Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 28 sampai 29, ini adalah kata-kata Ishak kepada anaknya. Saya bacakan, saudara. Ayat 28. Berkat kesulungan yang diucapkan oleh Ishak adalah demikian. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, saya bagi menjadi 2 bagian. Ayat yang ke-28 cerita tentang bagaimana Allah akan memberikan embun, tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Tapi saya mau lihat ayat 29 dulu. Ayat 29 bicara tentang you will reign in life because of the favor of God in you. Anda akan berkuasa. Roma pasal yang ke-5 ayat 17 bilang, sebab jika oleh dosa satu orang maka maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah, Anda perlu garis bawahi, telah menerima kelimpahan. Anda dan saya sudah memiliki kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, yaitu Yesus, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Saudara, Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia, itu sebabnya kita hidup dan berkuasa. Menggenapi Kejadian
Berkat kesulungan yang bagian kedua yang dibilang bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Anda dan saya berkuasa, you reign in life, Anda punya favor Tuhan dalam kehidupanmu. Itu sebabnya apapun yang engkau perbuat, Tuhan menyertai. Tuhan membuat engkau berhasil, Tuhan membuat engkau beruntung, Tuhan memberikan kemudahan di dalam apapun yang engkau kerjakan. Semua karena Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Saudara, kebenaran yang saya perlu garis bawahi di ayat yang ke-33. Ketika kita menerima berkat, hak kesulungan itu yaitu Yesus. Ayat yang ke-33 bagian B. Waktu Esau datang kepada papanya dan Esau bertanya, "Papa, apa yang terjadi?" Lalu ayahnya, ayat 33 bagian B bilang begini, "Aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ketika saya membaca ayat ini, saya mau kasih gambaran bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ketika Tuhan memberkati engkau, engkau akan tetap menjadi orang yang diberkati. Luar biasa. Siapa yang bisa mencuri berkat yang Tuhan berikan buat kita? Ketika Tuhan sudah memberkati Anda dan saya, tidak ada yang bisa membalikannya. Siapapun juga, tidak ada yang bisa. Terpujilah nama Yesus. Siapapun juga tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Roma 8 bilang, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Dia yang menjadi pembela kita. Dia yang membenarkan kita. Dia yang membela kita. Bagaimana mungkin kita bisa dipisahkan daripada kasih-Nya? Bagaimana mungkin kita bisa dipisahkan dari berkat-Nya? That is God's favor upon you. Haleluya, saudara. Saudara, selanjutnya kebenaran tentang berkat yang telah engkau terima. Alkitab menceritakan setelah itu, mari kita lihat ayat yang ke-34, 36 dan 37. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, menangis dia, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apa lagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Berkatnya Esau seperti ini, apalagi yang bisa ayahnya berikan sebagai berkat. Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ingat, di awal Yakub sudah menerima berkat dari Ishak, berkat kesulungan itu. Dan itu tidak bisa dibalikan. Berkat itu sudah menjadi milik Yakub, nggak bisa lagi diambil. Ketika Esau kakaknya datang dan dia minta berkat itu sampai menangis. Lalu ayahnya menjawab. Perhatikan ayat yang ke-39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melempar kuk itu dari tengkukmu." Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, ketika Ishak memberkati Yakub, Alkitab mengatakan diberkatilah dia. Alkitab mengatakan, Ishak mengatakan Allah memberkati engkau. Tetapi ketika Ishak memberkati Yakub, kalau Anda baca, Alkitab cuma tulis begini, tetapi Ishak menjawab Esau. Ketika Ishak memberkati Esau, Alkitab cuma menulis Ishak menjawab Esau. Ishak menjawab Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah,
Dengan kata lain, Esau perlu berusaha. Esau perlu berusaha sekuatnya, dengan kekuatannya, dengan mati-matian. Work hard, berusaha dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan Yakub. Yakub terima dari Tuhan. Yakub rest, Yakub menerima. Kalau Esau bekerja untuk mendapatkan berkat, kalau Yakub menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama, keuntungannya adalah berkatmu tidak ada yang bisa mengembalikan, mengambilnya. Yang kedua, engkau menerima, engkau bisa rest di atas berkat, yaitu Yesus itu sendiri. Engkau bisa settled, engkau bisa tenang di atas berkat yang Bapa berikan. Kenapa? Engkau nggak perlu mati-matian, karena engkau tahu favor Tuhan ada atasmu. Kenapa? Dia mengasihimu. Dia berikan berkat sulungnya, yaitu Yesus, anaknya satu-satunya. Kepada Yakub, Allah memberikan. Kepada Esau, bapaknya bilang, engkau akan hidup dari pedangmu. Dia akan berusaha sendiri dengan kekuatannya. Anda dan saya, Tuhan sudah berikan itu buat kita. Saudara, mari kita lihat apa yang Ishak katakan di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-29 bicara bahwa engkau akan reign in life, engkau akan memerintah atas masalahmu, engkau akan memerintah atas penyakitmu, engkau akan memerintah atas situasi dan kondisimu. Karena Kristus yang ada di dalammu. Ayat yang ke-28 bicara tentang embun yang dari langit, tentang tanah-tanah gemuk, tentang roti dan gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Apa itu sebenarnya? Yuk kita lihat ya saudara. Embun yang dari langit. Kejadian 27 ayat 28. Jadi berkat yang pertama di sini dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Saya mau bahas dulu tentang embun yang dari langit. Kebenaran secara spiritual saya percaya ada di balik cerita ini. Saya percaya bukan secara letterlek bicara tentang embun, bicara tentang tanah, bicara tentang gandum. Well, kalau kita berada di Israel mungkin Anda bicara, iya tanahnya bagus-bagus di sana. Embunnya sejuk kalau pagi hari. Dan gandum anggurnya itu bagus-bagus. Saya percaya Alkitab menyimpan rahasia di dalamnya. Saya percaya Alkitab menyimpan something special waktu bicara tentang embun yang dari langit. Mari kita lihat apa sih kebenaran yang terkandung di dalam embun yang dari langit itu. Amsal pasal ke-19 ayat yang ke-12 bicara begini. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Saudara, kebaikan Yesus sang raja di dalam hidup kita itu seperti embun yang turun ke atas rumput. Allah akan memberikan kepada kita embun yang dari langit. Dengan kata lain, Allah memberikan kebaikannya dari sorga kepada Anda dan kepada saya. Dengan kata lain, Allah memberikan kebaikannya itu siapa? Yohanes 3:16 bilang, Allah memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal, karena demikian dia mengasihinya. Dia buktikan kasihnya, dia buktikan kebaikannya dengan memberikan Yesus buat Anda dan saya. Seperti embun yang dari langit, Allah begitu baiknya, dia mencurahkan kebaikannya yaitu Yesus buat kita. Alkitab cerita bahwa iblis juga seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa yang mencari mangsanya, mengaum-ngaum. Iblis mau membuat seolah-olah raja sedang marah. Raja itu bicara tentang Tuhan. Iblis mau bicara seolah-olah mengelabuhi kita bahwa Tuhan itu marah loh sama kita. No. Tuhan itu mengasihi kita. Pernah Tuhan dulu marah diceritakan. Tapi Yesaya bilang bahwa dia tidak lagi murka kepada kita. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang, dia sudah berdamai dengan Anda dan saya. Dia nggak lagi marah.
Jangan kita mau dikelabuhi oleh iblis yang berkata bahwa dia marah. Sehingga akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam putus harap terhadap Tuhan. Bapa kita mau bahwa kita menyadari Allah memberikan kebaikannya dari surga seperti embun. Saudara dengar baik-baik. Berkat yang pertama, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan adalah kasih karunia-Nya, yaitu grace, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang Dia berikan buat kita. Itu berkat yang pertama, embun yang dari langit merupakan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, dalam hidup Anda semuanya. Aplikasinya, sekalipun mungkin pendidikanmu nggak begitu baik, nggak begitu tinggi, sekalipun mungkin tokomu nggak sebesar toko sebelah, Anda nggak perlu cek-cek toko sebelah. Sekalipun mungkin usahamu nggak sebanyak mungkin barang dari usaha yang lain. Sekalipun mungkin Anda nggak sepinter di dalam pendidikan seperti temanmu. Sekalipun mungkin Anda nggak merasa mungkin nggak disayang seperti kakak adikmu. Sekalipun mungkin Anda merasa berbeda dengan yang lain. Dengar baik-baik bahwa kalau kita memiliki kebaikan Tuhan, kalau kita memiliki favor Tuhan, maka yang terjadi adalah apapun, kemanapun kita melangkah, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa, saya percaya bahwa embun yang diberikan Tuhan buat kita, yaitu Yesus sendiri, hadir, tetap, favor-Nya selalu mengikuti kemanapun Anda berada. Yang kedua, selanjutnya dikatakan begini, Allah akan memberikan tanah-tanah gemuk di bumi. Sekali lagi, kita nggak mesti jadi petani. Kita bukan menjadi petani yang nungguin embun, lalu lihat tanah-tanah gemuk. Bukan. Secara spiritual, kebenaran spiritualnya adalah tanah-tanah gemuk. Kata gemuk di sini menggunakan kata fatness. Aslinya pakai kata mashman. Dari akar kata sheman, yang artinya adalah minyak zaitun. Wow. Ketika kita bicara tentang olive oil, tentang minyak zaitun, saya percaya ini menggambarkan Yesus sendiri. Saudara, Anda tahu minyak di dalam Alkitab, Yakobus pasal 5 dibilang kalau ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua dan ia mengolesnya dengan minyak. Efeknya apa? Saudara, Anda perlu tangkap ini bahwa it is Christ behind the olive oil. Bukan minyaknya, tetapi Kristusnya yang Anda perlu tangkap. Sehingga Anda nggak melakukan sebuah ritual, mungkin mengkultuskan minyak. Minyak apapun, saya mau katakan, Kristus lambang itu semua. Menggambarkan Yesus yang bekerja. Kenapa? Yakobus 5 bilang, ketika engkau mengolesi, kalau orang itu sakit, maka dia akan sembuh. Oleh minyak, dioles minyak. Ketika orang itu punya dosa, maka dosanya diampuni. Wow, hebat sekali. Ketika orang itu nggak selamat, maka dia yang menyelamatkan. Luar biasa. Bukan karena minyaknya, tapi karena Yesusnya. Tapi Yesus memberikan media. Dia yang tidak kelihatan membawa kita supaya kita bisa melakukan sesuatu melalui yang kelihatan, yaitu minyak. Supaya iman kita bisa timbul dari dalamnya. Waktu kita pakai minyak, kita bilang ini adalah Yesus. Saudara, elemen yang pertama yang dikasih lihat di dalam berkat daripada Ishak kepada Yakub adalah tanah-tanah gemuk, minyak, olive oil, minyak zaitun. Saudara, kalau Anda tahu bagaimana minyak zaitun itu didapat, diambil dari buah zaitun, dan buah zaitun itu adalah buah yang keras. Ketika Anda mau ngambil minyaknya, Anda nggak bisa pencet begitu aja. Kalau Anda pencet, keluar, tapi keluar getah. Dan getah itu bukan minyak. Saya menyaksikan bagaimana pembuatan minyak zaitun. Bagaimana minyak zaitun itu, buah zaitun itu harus diremes begitu rupa. Dan ketika sudah diremes, seperti sudah di blender begitu, hasilnya masih kasar. Dan setelah di blender itu perlu diremes lagi begitu rupa, sampai keluar ekstrak, yaitu minyaknya. Wow, dihancurkan begitu rupa. Dan buah zaitun rasanya pahit. Tetapi ketika sudah melalui proses peremasan, pengekstrakan,
pahitnya hilang. Saudara, bukankah itu menggambarkan gambaran Yesus? Bagaimana dengan kuatnya dia ditekan karena dosa kita, karena penyakit kita, karena kesalahan kita. Dia dihancurkan begitu rupa, sehingga yang keluar adalah minyak yang terbaik. Pure oil, minyak zaitun itu yang terbaik. Dan kegunaannya banyak sekali. Di antaranya buat kesehatan, buat mencuci, buat membersihkan. Minyak zaitun, Anda bisa googling sendiri manfaat minyak zaitun. Tapi saya bicara tentang minyak zaitun spiritual kita, yaitu Yesus. Ketika minyak itu keluar dari Yesus, maka itulah yang menyembuhkanmu. Amin, saudara. Elemen yang ketiga, Alkitab bicara tentang gandum serta anggur berlimpah-limpah. Yang pertama dia bilang Allah akan memberikan embun. Anda tahu itu adalah Yesus. Adalah kebaikannya. Yang kedua dia bilang fatness. Dia akan memberikan tanah-tanah yang gemuk. Artinya bagaimana Yesus itu dihancurkan. Dia lagi menggambarkan bagaimana Yesus itu bisa keluar minyaknya itu, yaitu olive oil. Yang kalau Anda pakai, Anda gunakan, itu memberikan kesembuhan. Yang ketiga, dia berkata tentang gandum serta anggur berlimpah-limpah. Apa artinya gandum dan anggur? Anda tahu gandum bahan dasar membuat roti, dan Anda tahu bagaimana membuat roti. Istri saya kalau membuat roti, prosesnya adalah dibejek-bejek, dilempar-lempar, diinjak, ditumbuk-tumbuk, ditonjok-tondok, diijek-bejek-bejek lagi, berulang kali seperti itu. Supaya adonannya menjadi halus. Prosesnya lama. Dan setelah itu nggak sampai dibejek-bejek aja, harus masuk ke dalam oven. Harus dipanggang dalam api. Gambaran sempurna tentang Yesus. Bagaimana roti itu dibuat, cara roti itu dibuat, menggambarkan tentang roti perjamuan yang dia bicara. Bagaimana roti itu harus masuk di dalam oven, dia harus menerima murka daripada Bapaknya, ditimpakan di atasnya. Anggur, bagaimana anggur didapat? Buah anggur itu harus dipetik, buah anggur itu harus diinjak-injak, harus dibejek-bejek lagi sehingga keluar anggurnya. Gambaran tentang Yesus, bagaimana dia harus dipisahkan dari Bapaknya. Dia harus dipetik, harus dijauhkan dari Bapaknya. Dan dia harus di-crush oleh karena pelanggaran kita. Anda tahu bagaimana Yesus di perjamuan terakhir, dia berkata tentang, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang dimeteraikan, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, dua elemen ini, minyak, roti dan anggur, perjamuan. Minyak, roti dan anggur. Kenapa sih kita mesti makan perjamuan? Melalui the simple act of eating, melalui kegiatan yang simple, yaitu makan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia keluar dari berkatnya Tuhan. Bapa di surga memberikan jalan yang sama dengan cara engkau makan tubuh dan darah Kristus. Engkau masuk di dalam berkatnya Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini supaya Anda tangkap. Di dalam berkat sulung itu, Allah menyembunyikan sebuah misteri, yaitu embun, Yesus, kebaikannya. Dia kasih lihat bagaimana, kalau kita mungkin dengar, ya Yesus kita tahu lah bicara tentang Yesus, tapi saya mau gimana supaya saya bisa aplikasikan. Dia gambarkan tentang tanah-tanah yang gemuk. Tuhan kasih tahu, engkau punya minyak, pakai minyak itu menjadi minyak urapan. Engkau punya roti dan anggur, lakukan itu. Roti dan anggur menggambarkan tubuh Yesus. Dua-duanya menggambarkan bagaimana dia digantung di atas kayu salib, mati buat kita. Bagaimana dia diremukan, hancur semata-mata buat Anda dan saya. Saudara, Anda perlu tahu cara Tuhan bekerja adalah kita melakukan apa yang kelihatan, yang natural. Dan dia bekerja di balik itu semuanya. Ketika Anda mendengar tentang elemen yang tadi saya bicarakan, pertanyaannya adalah, bagaimana iman timbul? Roma bilang iman timbul dari pendengaran
akan firman Kristus. Ketika engkau mendengar tentang firman Kristus, ketika engkau mendengar tentang bagaimana Kristus itu dimati, bagaimana Kristus itu dihancurkan, ketika engkau mendengar tentang tubuh dan darahnya, ketika engkau mendengar tentang the olive oil, minyak urapan, minyak itu yang gambaran tentang Yesus itu, dan engkau pakai, maka di area itulah imanmu akan tumbuh dan akan bertumbuh dan akan bertumbuh. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang Anda lakukan, Tuhan akan berkati engkau. Dengan kedua hal ini, kita akan mendapat berkat yang utama. Berkat kesulungan yang tadi di awal saya bilang, berkat yang lebih baik, yang lebih hebat, yang terpenting, yang utama, yang paling top number one. Engkau akan dapat itu. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah punya Yesus di dalamnya. Dan ketika engkau menjalani hidup ini, engkau mungkin dalam keadaan yang susah, engkau mungkin dalam keadaan situasi yang terhimpit, engkau mungkin lagi dalam keadaan sakit, maka engkau lakukan sesuatu yang bisa engkau lakukan secara natural. Ya, engkau berdoa, tapi ketika engkau berdoa, mungkin Tuhan ingatkan, iya, ambil minyak, oles minyak. Mungkin Tuhan ingatkan, ambil tubuh dan darah Tuhan, makan. Beberapa waktu yang lalu, kakak saya memberikan sebuah kesaksian, dia kirim. Saya nggak tanya, tapi dia kirim sebuah gambar. Sebuah gambar, dan di bawahnya adalah report hasil daripada medical check-up-nya. Medical check-up-nya hasilnya super bagus. Tapi yang menarik adalah gambaran di atasnya yang saya terima. Tulisannya adalah bagus sekali. Tulisannya begini, saudara. Tentang tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana ketika engkau makan tubuh Tuhan itu. Tubuh yang terpecah-pecah itu yang menjadikan tubuhmu itu kuat, satu. Menjadikan tubuhmu itu sehat. Penyakit apapun yang coba memberikan false accusation, memberikan tuduhan palsu di dalam kepalamu. Mungkin engkau pikir, iya aku sakit. Tapi ketika engkau makan tubuh Tuhan, maka bilang tubuhmu itulah yang menjadi kekuatan. Tubuh yang terpecah-pecah itu yang menjadikan tubuh saya ini menjadi satu dan sehat. Ketika engkau makan tubuh dan engkau minum anggur, anggur yang menghancurkan setiap dosa, yang menghapuskan setiap dosa kita. Tidak ada lagi tuduhan. Apa yang menjadi tuduhan? Mungkin iblis taruh penghukuman dalam pikiran kita. Ketika engkau minum, Tuhan terima kasih, ini adalah darah Tuhan Yesus. Engkau minum anggur. Lakukan itu. Dan hasilnya yang di bawah, saya bersyukur, maka ketika saya baca, dia bilang hasilnya baik. Hasilnya luar biasa. Semua karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kesaksian banyak kalau Anda mau dengar, Anda mau cari tentang tubuh dan darah, tentang minyak yang memberikan kekuatan, memberikan berkat itu buat kita. Bagaimana setiap hari Anda perlu ambil, seperti zaman Rasul gereja mula-mula. Mereka berkumpul dan mereka memecah roti. Mereka berkumpul dan mereka memecah roti. Mungkin Anda bilang, saya kan bukan pendeta sehingga saya nggak bisa pimpin perjamuan. Anda lakukan, zaman dulu tidak ada pendeta. Mereka kumpul, mereka pecah roti. Mereka mengulang kembali. Mereka mengingat kembali kematian Tuhan Yesus. Mereka mengingat kembali dan khasiatnya luar biasa. Saudara, kalau Anda mungkin bilang begini, saya sudah coba tapi nggak berhasil. Anda baca lagi tadi. Berkatnya dia bilang, tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Anda jangan lakukan sekali. Lakukan terus berulang kali. Ingat Roma tadi bilang apa? You will reign in life. Anda telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia. Caranya bagaimana? Partake. Ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Pakai minyak. Kalau engkau mungkin sakit, oleskan minyak, katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah menjadi sembuh. Aku percaya. Sebagaimana firman Tuhan ceritakan bahwa orang yang sakit dioles minyak, Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang hebat. Kalau engkau punya masalah, engkau nggak tahu lagi cara berdoa bagaimana, engkau ambil tubuh dan darah Tuhan. Engkau menjadi satu dengan kematiannya. Dan saya terlalu yakin
bahwa apapun yang engkau kerjakan, mungkin engkau nggak ngerti, engkau belum terlalu yakin, tapi saya mau katakan apapun yang engkau kerjakan nggak pernah sia-sia, karena engkau melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa hari ini Anda menangkap cerita ini. Berkat kesulungan, yaitu adalah Yesus sendiri. Bagaimana saya bisa tahu itu? Ketika Ishak cerita bahwa Tuhan memberikan kebaikannya. Apa itu kebaikannya? Dia kasih karunia-Nya, yaitu sebuah pribadi Yesus. Dia kasih kebaikannya seperti embun setiap hari. Dia kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Besar setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, favor Tuhan selalu baru. Kasih-Mu selalu baru. Berkat-Mu selalu baru. Kebaikan-Mu selalu mengikuti Anda dan saya setiap hari. Anda menyadari itu. Mungkin Anda masuk dalam situasi yang gak enak. Anda masuk dalam situasi yang susah. Maka dia kasih 2 elemen yang bisa Anda pakai. Yaitu apa? Tanah yang gemuk. Ada minyak urapan. Ada minyak, Anda nggak perlu cari mungkin minyak zaitun, carinya susah. Anda pakai minyak apa aja. Anda doakan, Anda berkati sendiri. Anda katakan ini adalah minyak gambaran daripada Yesus yang diekstrak begitu rupa. Dan oleh minyak itu Anda memperoleh kesembuhan. Anda mendapat juga elemen tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan yang kudus, perjamuan yang suci, perjamuan yang menggambarkan tentang bagaimana tubuh dan darahnya itu. Pakai itu. Kenapa? Semua point to Jesus. Dan ketika mata kita fokus kepada Dia, entah bagaimana, entah caranya bagaimana, tiba-tiba yang engkau lihat laporan dokter, Anda sehat sempurna. Tiba-tiba engkau lihat laporan hasil kalau engkau jual rumah, keuntunganmu lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Tiba-tiba engkau lihat bisnismu bisa naik, tiba-tiba engkau lihat apapun yang engkau usahakan, kok berhasil. Engkau rest, Allah memberikan. Esau, engkau perlu kerja, engkau perlu luar biasa. Dengar baik-baik, saya katakan bahwa Anda kerja dengan hebat, tetapi jangan wavery imanmu. Jangan engkau bilang, aduh aku gimana ya, aku berhasil enggak. No, rest di dalam Yesus. Karena Dia sudah memberikan kebaikannya seperti embun. Dan ketika engkau mengalami masalah yang sulit, ada tubuh dan darah Tuhan. Pakai itu. Ketika engkau mengalami masalah yang enggak enak, ada minyak yang bisa engkau urapi. Dia berikan jalan keluar. Sesuatu yang supranatural. Dia berikan sesuatu yang natural buat kita lakukan. Iman kita tumbuh melalui pendengaran akan Kristus. Kabar baiknya hari ini adalah berkat sulung itu, yaitu Yesus, sudah Anda miliki. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kiranya Anda semua, dan saya berdoa supaya kita mengerti. Anda sehat, Anda kuat, Anda diberkati, usahamu berhasil, semua karena Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.